Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Karena berkat nikmat dan rahmat serta karunia Allah, kita masih Allah berikan umur panjang. Lah batamu awak kini jo tahun 2025. Kalau secara hijriah awak masuk kini bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, dan pertemukanlah kami, sampaikanlah kami bisa bertemu di Ramadan. Jadi diberikan awak kesempatan dengan umur panjang untuk memelukkan diri awak. Semoga tahun 2025 ko lebih baik amal ibadah awak, perbuatan awak dari tahun sebelumnya. Berdoa awak kepada Allah, semoga setiap waktu ada peningkatan kualitas. Mungkin banyak dan kurang-kurang salamoko. Wak berharap semoga bisa wak cukupi. Ko ada utang-utang salamoko wak tunaikan. Nyoco kalau utang awak, kalau wak berutang ke orang, acok lupa nak. Nah, kau nan santiang ada, nan santiang. Jadi kalau ada utang wak kana, tapi kok ada orang hutang kawak, wak lupuan dah. Namuannya membayar utang. Kalau lai indak para lu bana nawak lai, yo wak ikhlas aja lai. Piko indak juga. Oh para lu juga di kanan kenyo. Dingin mangkoe ketika terjadi proses utang, awak kala dibaca di dalam surah di akhir Al-Baqarah atau Al-Imran, akhir Al-Imran kan awak disuruh untuk mencatatkan kalau ada utang. Kalau begitu waduanya lah. Waduanya dulu tuntang terbuka penganai. No kalau dipikir bananya kasudahnya awak lo nak stres kasudahnya lagi. Nyo mama itulah manusia mangkoe di tahun 2025 ko nama nan bautang takana ada utang lalu kemudian inginnya membayar utang itu tadi. Kalau seandainya awak mampu utangi, kalau masih sangat penting awak yuk kanan beliau. Ingin beliau karena muamalah ko adalah komunikasi. Jadi berdoa kepada Allah semoga di tahun 2025 ko terjadilah
perbaikan, awak mulai dengan bismillah. Kan teorinya dulu kini disebutkan deh banyak ustadz tahun pergantian tahun ko disebut dengan pertemuan antara alhamdulillah dengan bismillah. Wak tinggalkan tahun 2024 dengan mengucapkan alhamdulillah. Karena tahun 2024 telah memberikan sekolah kawan. Memberi sekolah, memberikan pelajaran, memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan. Kan banyak tuh nanlah berlalu tuh bisa ambil iktibar, bisa ambil pelajaran untuk perbaikan. Kan disebut pengalaman adalah guru terbaik. Lalu kemudian orang tua mengecian, jadikan masa lampau itu sebagai sekolah, sebagai pelajaran. Kalau awak dulu terjatuh pada suatu titik, jangan sampai terjatuh loh pada titik yang sama. Jangan sampai orang tua kehilang tungkek 2 kali. Jangan sampai pisang baru berbuah 2 kali. Ada pisang berbuah 2 kali. Kalau ada lo namanya buyan, kelebihannya hewan tu jawi contoh Anyo kalau lah terjatuh pada suatu tempat tu, belajar lo di pengalaman tu Tak namuah lo terjatuh pada tempat yang sama. Awak kalau lah dobek salah sebelum jadi itu lo ulang balik. Kalau kasai, koyo terjadi kesalahannya berbeda lah. Atas ketidaktahuan awak atau bukan menyuruh dobek salah. Artinya jangan sampai melakukan kesalahan yang sama. Jadikan pelajaran, jadikan pengalaman. Sehingga bertambah modal awak, bertambah bekal awak menjalani kehidupan, aktivitas dan kegiatan awak di tahun 2025. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita yang memberikan ketauladanan, panutan kita yang memberikan contoh terbaik. Karena memang manusia butuh contoh. Siapa patut dicontoh. Kalau awak mencontoh Rasulullah, awak pelajari sifat-sifat beliau. Dan awak pun menjadi contoh lo bagi keluarga awak. Abah awak, itulah keluarga awak. Jadi bagaimana kemudian awak bisa memberikan contoh terbaik dengan didasarkan kepada ilmu dan kaji. Baik bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat bara walai ayat 9. Jadi pagi kini surah Al-Maidah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek ayat 9 Wak tambah ke ayat 10. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Sangguhnya ayat 9. Tambahlah ayat 10. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. 2 ayat 2 Jadi ayat 9. Kalau ayat salapannya Allah memerintahkan manusia yang beriman, orang-orang beriman untuk tegak lurus, berdiri dengan kebenaran, menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Topik yang luar biasa, tema yang diajarkan dimanapun sekolah-sekolah kepemimpinan untuk bersikap adil. Lalu kemudian di ayat tersebut juga ada larangan, tidak boleh awak membenci orang yang berbeda dengan awak kemudian bersikap tidak adil. Lalu ditegaskan keadilan itu adalah lebih dekat untuk takwa. Di ayat 9 Allah menyebutkan wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman wa 'amilus sholihat,
dan kepada orang-orang yang beramal dengan amal yang soleh, artinya janjian yang baik, atau lahum maghfiratun wa ajrun azim, untuk mereka yang sudah beriman, mereka yang sudah mengamalkan amalan yang soleh, maka dijanjikan Allah untuk mereka berhak mendapatkan ampunan dari Allah. Lalu kemudian wa ajrun azim, mendapatkan balasan yang amat besar. Atau balasan yang amat besar itu yaitunya surga. Jadi surga itu adalah balasan bagi orang yang beriman dan beramal soleh yang sudah dijanjikan Allah. Yakin awak sayakinyo bahwa janji Allah itu adalah benar. Tidak mungkin itu. Baagat tidak waktu lea. Pertama li yakin awak dengan janji Allah. Yakin awak. Allah sudah janjikan di dalam surah Al-Maidah ayat 9 bahwa tidak ada yang rugi bagi orang beriman. Tidak ada rugi bagi orang beramal soleh. Anandi karajuan kebaikan itu berarti untuk diri sendiri. Karena orang yang mengerjakan amal yang soleh itu sendiri, berarti nyo sedang mempercantik tempatnya sendiri. Tampaknya tu nadi sadio ada Allah Taala, yaitunya surga. Nah, namu awak karena surga, yo kamu surga yo. Keinginan awak yo ya. Tapi perbuatan awak tu ndak mengarah ke surga, tu ndak bisa tidak. Jadi kalau kau ingin masuk ke surga, kau tibu ke surga, naik ke oto tambangannya ke surga. Ya tu. Kalau awak pergi ke Padang, tentu awak naik oto tambangan ke Padang. Kalau awak sabalah nanti Piaman ko tu naik Alisma yang legenda. Alisma kemudian kawan. Kan itu yang terkenal dulu waktu kawi kuliah ndak PK terlebih. Pokoknya Alisma kawan go itu oto yang sangat menjadi kenangan itu. Dengan penuh perjuangan dulu yo bagian-geong ni oto tu. Kalau kini nak dona nampak nak bagian-geong tu empat lain. Nah, jadi Allah janjikan itu surga. Tambangannya oto adalah kasurgo naik ke oto tambang kasurgo sampai wasinan. Awak pergi ke surga naik oto tambangnya kanarako, maka teribu ke surga. Nah, jadi ada kalau boleh awak contoh ada dua oto. Cie oto mereknya adalah PO Islam. Merek oto Islam. Kama tambangannya. Kan ditulis di muka oto itu. Surga. Kan ada Pariaman, Padang. Kau tulis surga. Itu adalah sopir Sa sopirnya Nabi Muhammad yang membawa dengan panduan-panduan ajaran Islam. Merek otonya itu PO Islam. Sopirnya Nabi Muhammad. Wah contohnya stokares ya guru-guru awak lah. Nama Jawa, Majawa, pergi ke surga. Kalau stokar kan kata model connect tau. Hanya soraan tu. Ke surga. Dan hendak nama ke surga, hendak tu. Malih. Hanya pergi membakar apa nama itu tahun baru kau. Membakar kambang apinya, tidak dah cek. Yang nama pergi dah. Jadi adolo to cek lain merek adalah PO Kapia. Tambangannya nako. Sopire siapa? Ibili sopire. Oh lama lo tukang rayu kenek stokar itu tadi.
No itulah agen-agen kok tukang ampuk agen ampuk lo. Kok judi judi yang ampuk bisa muat. Ada bagian kini lampu yang parah tu kan judi online. Ada judi online guys macam-macam lah serba online gini. Jadi tidak sekedar aja doh, tidak sekedar layanan bisnisnya non online dah. Judi judi online. Ampuk ampuk online. Nah, ikut janji Allah. Jadi Allah telah menjanjikan. Berarti janji Allah itu adalah sesuatu yang pasti. Tak ada ragu dah waktu dulu lain. Jadi mengko awak menata diri awak masuk ke dalam kelompok alladzina amanu wa amilus solihat. Jadi ada iman dan iman kok kemudian melahirkan amal yang soleh. Kan banyak ayat yang selalu beriringan tuh alladzina amanu sambung wa amilus solihat. Ada beserta jadi orang yang beriman dengan bermodalkan iman itu tadi inyo mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, beramal-amal yang soleh. Bahkan di dalam ayat lain kata Tuhan, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Tidak rugi siapa? Alladzina amanu wa amilus solihat. Pertanyaannya dia wak kini setelah wak membaca firman Allah ayat 9 surah Al-Maidah ko laikoh masuk awak ke dalam alladzina amanu wa amilus solihat. Aikonya kan insyaallah berdoa awak ke Allah Ta'ala, awaklah memantapkan diri awak sebagai mukmin, orang yang beriman. Iman kolah sebagai penggerak yakin awak anan iman ko. Jadi iman ko dimulai dari tasdiqu bil qalbi, awak membenarkan dengan hati. Lalu kemudian wa iqraru bil lisan, diucapkan oleh lidah. Wa a'malu bil arkan, dan dikarajon oleh anggota tubuh awak. Hati awak membenarkan, percaya awak dengan Allah, beriman awak dengan Allah, yakin awak Allah maha kuasa, Allah maha segala-galanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada syirikat bagi Allah. Iyyaka na'budu, hanya Engkau. Jadi ada kata-kata iyyaka, hanya Engkau, berarti tidak ada lain. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tidak ada karena lain-lain. Wa minta pertolongan itu hanya kepada Allah. Allah yang memberikan pertolongan. Maka ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah. Tapi memang butuh kesabaran. Lalu kemudian dengan mendirikan sholat. Jadi ada loh korelasi hikmah dari sholat itu adalah dengan awak sholat Allah akan berikan pertolongan. Kan disebutkan mah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah kalau orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi, Allah berikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh umat. Allah berikan solusi. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Akan mendapatkan pula rezeki yang tidak terhingga, tidak terduga, tidak tahu awak dawa sangko-sangko doh. Awak mungkin banyak ada terkajut-kajut.
Orang kalau berubah je, onde bertambah rezeki. Karena Allah yang memberikan rezeki, yang pintunya kau tidak terhitung, ni tidak terduga dia awak. Maka di situ awak meyakini, yakin awak benarkan dengan hati, kemudian diucapkan oleh lidah, tandu awak beriman kepada Allah. Awak mengucapkan dua kalimat syahadat. Tak boleh sakalimah je dah, tak boleh satu kalimat je dah. Wa asyhadu an la ilaha illallah irwanya. Hendak dua asyhadu Muhammad Rasulullah, Muhammad kan manusia lo nyamah. Itu nan ingkar sunnah namanya. Kalau itu ulun Islam itu lain. Karena rukun Islam itu yang pertama apa? Membaca dua kalimat syahadat. Jadi wa yakinkan iman awak mulai dari hati, lalu kemudian diucapkan oleh lidah, lalu berwujud nyata. Iman awak kau tadi berwujud nyata. Wa a'malu bil arkan. Kalau di dalam ayat kau wujud nyata ya, wa amilus solihat. Nyo beriman, lalu nyatalah bentuk keimanannya kau tadi. Babantu barupo, bapandang, baroman. Baatan doe. Tak sekadar jo lisannya doh, tak sekadar jo kecil je doh, tetapi nampak di dalam kehidupan keseharian. Amal soleh perbuatannya. Nyo karajuan segala suruh, nyo tinggalkan segala tagah. Aduh. Jadi mangko masuk kategori orang yang beriman dan beramal soleh. Mangko minta awak bahas supaya awak masuk ke dalam kategori alladzina amanu wa amilus sholihat. Karena janji Allah itu hanya kepada mereka yang beriman dan beramal soleh. Yang Allah janjikan lahum maghfiratun, mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Jadi makanya ada perintah Allah Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah, basagirolah, capeklah, ayo raihlah, dapatkanlah ampunan dari Allah. Berarti ada gerak aktif dari awak. Dari awak mana punya kemauan, dari awak mau berubah, awak yang mohon ampunan kepada Allah. Apalagi inilah tahun 2025, banyak dosa awak sebelumnya, banyak kesalahan awak sebelumnya. Maka awak memohon ampun kepada Allah. Ya do berdosa awak. Kalau dulu orang mengaku tidak berdosa, mana ada berdosa do semayang pojok kolej. Itu adalah agak heng itu. Sedangkan Nabi Muhammad, Rasul pilihan Allah, Rasulullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau terjaga maksum, dan beliau pun mohon istighfar, mohon ampun kepada Allah. Inyo tidak berbuat salah, inyo selalu beriman, berbuat baik, beramal soleh, mengarahkan segala suruh, meninggalkan segala tagah, menjadi panutan. Tapi beliau tidak dulu sombong, minta ampun apa aja lah, bukan ada salah remah. Allah kami minta ampun lah. Nabi Muhammad tetap mengajarkan dan kemudian memohon ampun kepada Allah. Apalagi awak, si awak lah barabana amal nak kawa panggaan. Hati awak kok kadang-kadang akan datang tua keikhlasan kok kurang. Kadang-kadang banyak datang sombong ria. Haikolah awak benahi di tahun 2025 kelek. Jadi waktu tutup tahun 2024 dengan alhamdulillah, wak sambut tahun 2025 ko dengan bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mantapkan awak peluan hati awak balik, wak tata hati awak badungku selama ko, hati awak namurah sakit, hati namurah sama-sama, hati namurah tasingguang, hati namurah kanai, hati namurah jatuh. Kan banyak hati kau.
Hati nang orang tantu ala mangkutu dia tiada. Berang-berang dia. Wak peloan, wak perbaiki, wak tinggalkan yang jelek-jelek, wak tata balik elok. Alai pikiran awak salam moko nenda elok nenda baik, wak pelo ala pikiran awak. Hati awak takak alai mulut awak takak tu pulo. Lisan awak. Mangkorang tutu awak beristighfar. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbi qalbi. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiap-tiap dosa hati aku. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbi lisani. Minta ampun aku akan Allah yang besar daripada tiap-tiap dosa lidah aku. Dosa hati, dosa lidah, dosa ainaini, dosa dua mata, udhunaini, dosa dua talingo, yadaini, dosa dua tangan, rijlaini, dosa dua kaki, jasadaini, dosa dua tubuh, zahir dan batin. Jadi memohon ampunan kepada Allah. Tapi bagi mereka yang sudah beriman dan beramal soleh, Allah berikan ampunan itu. Kalaulah berimanlah beramal soleh, Allah bana magihan ampunan itu. Kalaulah dia ampunan dari Allah Ta'ala lah barasia awak dari dosa. Indak berdosa dolai. Kalau orang indak berdosa di matam sarugo. Ibu ayah WA kambo. Beliau kiriman sebuah pernyataan ulama sufi yang telah digubah menjadi sebuah syair. Sebenarnya itu kan syair itu pernyataan dari Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau kan mengecehan, kalau seandainya amboko beribadah hanya karena takut dari nerakamu, ya bakawanalah. Kalau seandainya ibadah hambuko hanya maharuk seluruh engkau ya Allah, ya jauhanlah. Tapi kalau seandainya ambo beribadah itu adalah karena semata-mata ikhlas karenamu ya Allah, dekatkanlah. Itu makanya kokan kajian orang tasawuf, orang sufi, cara pandang dan perspektifnya luar biasa. Kalau soal surga dan neraka kan hasilnya kok, reward, penghargaan dari Allah, bukan itu menjadi tujuan. Kalau ibadah awak kanlah disebut inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata karena Allah. Mangkoi sagalo banyak ibadah awak tu, setiap perbuatan awak tu dimulai dari niat. Kalau niat awak dek karena kau kan kaji orang tasawuf, kalau niatnya beribadah itu hanya takut di neraka dan tabakah di neraka ni. Atau kau dek tuntuang dengan beribadah kau masuk surga awak. Bukan itu yang menjadi tujuan utama. Tetapi beribadat sebagai bentuk penghambaan diri awak kepada Allah. Kan Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri atau beribadah kepadaku. Berarti awak, penciptaan awak kan untuk beribadah kepada Allah. Adik karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha memiliki, Allah Maha mengatur dan segala macamnya terkait dengan tauhid rububiyah awak.
Ketika awak membaca janji awak ketika masih di dalam rahim atau dalam kandungan ibu. Jadi makanya keikhlasan tu keikhlasan. Yang keikhlasan itu awak baca surah Ikhlas ternyata tidak ada kata-kata bacaan ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas. Itu artinya apa? Bahwa ikhlas kau tidak untuk dikata-katakan, tetapi lah langsung sekali taraso bahwa niat awak semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena mendapat apresiasi, bukan karena yang lain-lain. Jadi kalau ayat yang kalapan patang wa bahas bahwa awak bersikap adil itu bukan untuk mengharapkan pujian atau mengharapkan penghargaan dan segala macamnya, tetapi harus sikap yang dibuat dalam menentukan keputusan. Takatulola yang namanya awak ketika beribadah awak perbaiki niat, awak tata hati awak. Artinya mana ba? Awak luwihan balik niat awak. Kalau syair ulama sufi je mengajian, kan macam Ilahi las tulil firdausi ala. Nyoma aku itu, ya Tuhanku, takkah aku ini kau pantas berada di dalam surgamu ya Allah. Surgamu yang luar biasa dibandingkan dengan ibadah nawak pabuih, rasanya alun pantas, alun cukup rasanya dari ibadah yang kami karajon lu sebanding dengan balasan surga yang engkau janjikan. Artinya bah rasanya amal ibadah awak kau banyak kurangnya baru, alun sabara dibandingkan karunia Allah berbentuk surga. Lalu kemudian wala aqwa ala naril jahimi. Sementara aku ini ya Allah ndak kuat, ndak talok doh berada di dalam nerakamu. Kok kamu masuk neraku yo ndak talok doh ya Allah. Kok membayangan ba dahsyatnya narako tu ha, kok dicali api satitik singin yang kiniang ya piye ni tahu kiniang mana ne di lataan ka buki lataan ka gunung angui gunung buki itu sekali takah tu ba alolah dayu badan awak ko angui ba agak ti kalau takah tu balik Pahabali tau batan wafir zunubi. Curahkanlah tobatmu ya Allah. Jadihan ambo kami orang mau bertobat, nan kemauan untuk bertobat berubah untuk memperbaiki diri ke bana, curahkanlah ya Allah. Kan ada gerakan nama itu. Minta supaya hati awak nan sipai hati aku bolak balik, curahkanlah ada kemauan kesadaran untuk bertaubat dan mohonkan ampunilah dosa kami. Fa innaka ghafiruz zambil azim. Ampuni dosa kami. Sadar orang nan lai beribadah jo tarui mengaji je lai menyadari kekurangan dan keterbatasannya, nyorendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau soal memanggaan amal ibadah, rasulna do nang pantas dipanggaan. Ndak dulu bisa mengkapling surga tu ambon surga tu jam tambo ndak bisa mengkapling anak kau panggaan amal ibadah awak. Ko ado je perasaan takatu tu ndak kada pege surga tu. Ko ado berbangga-bangga merasa ujub. Indah akan dapat doa Allah sangat benci ke orang yang sombong. Karena yang berhak untuk sombong itu hanya Allah. Iblis pernah sombong, mangko Allah benci ke Iblis. Karena Iblis kok merasa lebih baik. Ana khairum minhu. Aku ini lebih baik dari Adam.
Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar. Engkau menciptakannya dari tanah, ambo dari api. Masakah sujud-sujud lah ambo? Kan itu ayat nak baca tadi mah. Ayat bicara usjudu li adama fasajadu illa iblis. Disuruh ke malaikat, malaikat sujud ke Nabi Adam dan iblis ndak namuah. Aba wastakbara. Enggannya, karingkangnya, malawannya, ndak namuah mengarahkan sujud, sombong. Dapat kali. Awak diuji loh, orang nak beribadat kuah. Orang nak taat ke surau kuah diuji loh kuah. Sombong dah kayak panggahnya nak bangga-banggain. Aduh kami yang punya surga banyak. Kadang-kadang justru itu loh membuat awak jauh dari neraka. Itulah membuat jauh awak dari surga. Maka tak boleh awak sombong. Iblis targetnya bang itu managah awak nak tatagah dia dah. Oh nyolah rajin mana kata tagah dia awak. Acar welai. Bahas supaya nyo bangang, bahas supaya nyo sombong dengan amalnya. Kau ni dimainnya dipilih lagi. Nah, jadi mangkonyo wabalia bahwasanya bagi orang yang beriman dan beramal soleh, Allah sudah berikan janji. Janji sudah disampaikan. Allah akan tunaikan semua janjinya. Allah akan wujudkan. Allah akan eksekusi semua janjinya. Janjinya kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa tuh? Allah berikan ampunan. Kalaulah dapat ampunan Allah, tentu surga je lah. Balasannya surga. Maka kau sadar awak diri awak, maka boleh awak baca doa awak di apa namanya, suanakan refleksi di akhir tahun 2024. Kini lebih 2024. 2024 itu lagu baik. Dari malam lama lantong-lantong lo jam 2 balik tong-tong jam balik dari rumah sakit sangah 2 balik malam. Tiba rumah tu lah hampir dekatnya doleh langsung malah lapui ha. Tapi di jalan-jalan lain nak rami nak sana nu tekah dulu mana ada. Cuma orang bakar-bakar jagung je nampak ya. Idu ya piye entah monggut apa belah. Refleksi awak baca doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sadari ya Allah, salamu ko kami amanayo diri kami ya Allah. Itu pengakuan je tu. Pengakuan, penyesalan, menyadari kekurangan, kesalahan awak, kekhilafan awak, dan salamu ko awak surang namanayo diri awak menzalimi diri awak. Tu balik fa illam taghfir lana, jika engkau tidak berikan ampunan kepada kami ya Allah, kalau nak dapat ampunan engkau ya Allah, kalau nak dapat lo rahmat dan kasih sayangmu ya Allah, maka selama-lamanya kami akan menjadi orang merugi. Kan awak minta ampunan Allah, awak butuh ampunan Allah. Kalau orang psikologi itu membahas kalau ada rasa berdosa, rasa bersalah yang melekat di dalam diri manusia, nyo bisa stres, nyo bisa trauma, ada beban mental, ada beban psikis dan segala macamnya, akan dihantui oleh itu. Maka Allah untuk menenangkan jiwa yang galau, Allah tawarkan bahwa kamu yang mau bertaubat, kamu yang beriman, kamu yang beramal soleh, mau memperbaiki diri, sudah baik dirimu, kamu berhak mendapatkan ampunan Allah. Jadi kau adalah sebagai si tawasi dingin. Lalu kemudian dalam orang menyampaikan teori manajemen sumber daya manusia, ada nama reward and punishment. Ada ganjaran balasan dan ada sanksi. Bagi orang yang beriman dan beramal soleh diberikan balasan surganya Allah. Nah, jadi surga itu memang diuntukkan bagi orang beriman. Ayat berikutnya walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Sementara orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah, ulaika ashabul jahim,
maka mereka ini adalah penghuni neraka jahim. Jadi ada nama neraka jahim namanya. Jadi lo nama anak jahim dah. Kau ada nama anak dia nama si jahim je. Ashabul jahim. Beko dek karena inginan cak jo nama anak ambu ada dalam Al-Quran. Jadi adalah nama anak dia al-kafirun je panggilan si al je. Dia nama dalam Al-Qurannya, dia maruh dalam Al-Qurannya, kira terkatakan sudah ashabul jahim. Jadi itu adalah penghuni neraka jahim. Maka kebalikan dari orang-orang beriman dan beramal soleh, yaitu orang-orang yang kafir dan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka tempat mereka adalah neraka. Ikolah gambaran tentang dua manusia. Pertama adalah beriman dan beramal soleh, yang kedua adalah kafir dan mendustakan ayat-ayat Allah. Masuk di manalah kita, insyaallah lah kita adalah kategori orang beriman dan beramal soleh. Semoga kita tetap istiqamah berdoa wa memohon awak kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, berikanlah keteguhan dan kemantapan hati untuk tetap istiqamah di jalan Allah, mengamalkan segala yang Allah perintahkan. Taruh jawab dalam bermajlis ilmu, faktor lingkungan itu mempengaruhi sifat awak. Kadang-kadang masuk lo kamari yo, dia bagawa-gawa takako. Itu kadang-kadang dapat dia rembesan dosa beko. Mangko berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang taat, ya setidaknya tak bau-bau lo awak, termotivasi awak. Jadi tetap banyak majelis-majelis ilmu, majelis-majelis kajian di mana yang positif awak berada di situ. Kadang-kadang di tempat-tempat negatif, aduh juga godaan, aduh juga, aduh manusia ko nang kuai hati ko berbahaya, iblis setan mempengaruhi dan menggoda awak. Aduh je yang membolak-balikan. Mongko semoga tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, tetapkan hati kami ya Allah dalam ketaatan dan istiqomah di dalam menjalankan agamamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai tahun 2025 ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tahun 2025 lebih baik perbuatan awak, tindakan awak, amal awak, karya awak, pengabdian awak dan pergaulan awak dibandingkan yang sebelum-belumnya. Wa mohon semoga dosa-dosa awak nasamoko di tahun 2024 diampuni naknyo, lalu kemudian di tahun 2025 terlindungi semua perbuatan awak. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Allahumma fiq lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.